Jono. Waalaikumsalam. Moga Pak pengawas. Alhamdulillah bisa berjumpa Pak Jono hari ini. Alhamdulillah. Sekirawo selamat datang. Iya. Pak Edi, gimana kabaripun? Alhamdulillah, ini tadi juga dari sekolah sebelah Pak. Ini Oh. tadi kebetulan di sana juga ada kegiatan monitoring. Oh iya. Dan ini jadwal di SD Bunder 2. Terima kasih untuk kunjungannya. Gimana Pak Jono, kira-kira apa yang bisa kita perbincangkan hari ini? Iya, terima kasih Bapak. Ini saya ada beberapa hal yang saya ingin sharing dan minta pendapat serta masukan dari Bapak yang berkaitan dengan rapot pendidikan sekolah kami Bapak, yang kemarin untuk literasi numerasinya itu kami ada penurunan, yang mana itu juga tidak bisa lepas dari hasil ANBK Bapak. ANBK. Iya. Jadi ya saya akan sharing dengan Bapak ini tentang ANBK. Nah, intinya nanti ya, untuk bagaimana supaya ANBK tahun ini kami mendapatkan hasil yang lebih baik gitu Pak. Iya Bapak. Berarti percakapan kita hari ini tentang ANBK agar nanti bisa sukses gitu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Nah kemudian kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir dari percakapan kita ini nanti Pak? Ya, tujuan akhir dari kita sharing untuk percakapan ini Pak, ini nanti kami mendapatkan tip atau trik langkah-langkah bagaimana untuk supaya ANBK di Bunder 2 lebih mendapatkan hasil yang baik lagi sehingga berdampak positif bagi rapot pendidikan di SD Bunder 2 Pak, yang tahun kemarinnya itu hasilnya bagus dan kami mendapat bos kinerja, tapi tahun 2023 kemarin kami tidak dapat ya Pak. Malah penurunan dan masuk sekolah yang mendapatkan treatment khusus berkaitan dengan penurunan nilai literasi numerasinya Bapak. Iya. Oke. Berarti dalam perbincangan nanti kita akan mencari solusi agar nanti di ANBK yang akan datang hasilnya lebih baik gitu ya Pak ya. Iya Bapak. Iya. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, kalau boleh tahu sekarang bagaimana keadaan, artinya tingkat literasi numerasi di SD Bunder 2 ini, bisa Bapak jelaskan? Terima kasih Bapak. Untuk literasi numerasi di sekolah kami memang belum optimal Pak. Artinya kami masih terpaku pada pembiasaan yang belum sampai menuju tahap selanjutnya, karena literasi kan ada 3 pembiasaan terus apa-apa itu ya. Kami baru di tahap awal membiasakan siswa untuk membaca, tapi belum ditindaklanjuti dan memberi tugas kemudian dievaluasi, belum. Baru sebatas memberi tugas membaca, menghafal dan sebagainya. Tapi ada juga untuk kelas-kelas yang tinggi, kelas 6 terutama, itu karena persiapan untuk literasinya lebih sudah mungkin tahapnya lebih tinggi satu tingkat dibanding untuk kelas-kelas yang lain. Jadi kemarin memang sudah ada kegiatan pembiasaan literasi, namun untuk kelas-kelas yang bawah itu artinya masih dalam itu Pak, tarafnya masih janggal gitu Pak. Iya, masih janggal, masih tahap pertama, literasi yang tahap pertama. Padahal yang diharapkan itu sebenarnya literasi itu ya mencapai tahap yang ketiga, sehingga bukan hanya rutinitas membaca saja dan harus ditindaklanjuti dengan ya penggalian apa yang dibaca, kemudian hal-hal lain yang didapat dari membaca itu mestinya sampai ke sana juga, tapi ya saat ini kami masih belum menyeluruh ya. Oke Pak, kalau Bapak mungkin bisa menjelaskan Pak, kira-kira penyebabnya apa Pak kok tingkat literasi yang mungkin di kelas bawah yang baru sekedar itu mungkin Bapak bisa menjelaskan penyebabnya apa? Mungkin salah satu penyebab memang
Nyun sewu untuk pengetahuan Bapak Ibu mungkin masih tanda petik kurang berkaitan dengan literasi, yang mana masih belum tahu. Iya, belum secara sepertinya masih berpegang pada pengetahuan literasi secara universal aja, belum literasi yang dimaksud itu yang terdiri dari 3 step-step setelah ini. Gitu. Sepertinya itu. Ada lagi Pak mungkin dilihat dari Sarpras? Dari Sarprasnya kami sebenarnya ya termasuk literasi ada, tetapi untuk saat ini penunjang literasinya tahun ini berkurang Pak. Kalau kemarin kami dalam rangka menunjang literasi, pertama membaca, kami bekerja sama dengan perpus keliling dari DIY. Tapi untuk tahun ini berhenti dari sananya, tidak melayani lagi, sehingga kalau waktu dulu ya walaupun kita literasinya masih sebatas membiasakan sudah membaca, tapi dengan kehadiran perpustakaan keliling itu cukup lumayan membantu dari kesibukan. Untuk sekarang ya kalau gurunya tidak gretek, siswa-siswa juga terlena untuk bermain bersama di sini. Ya memang anak-anak baru iya, namanya masih anak ya, sama 1-2 itu masih kelas bermain juga. Iya. Oke Pak. Lalu kiranya kondisi seperti apa yang Bapak inginkan yang nanti diharapkan untuk tingkat literasinya itu lebih baik, itu seperti apa Pak? Kondisi yang saya inginkan itu sebenarnya ya harapan saya Bapak Ibu guru melaksanakan literasi itu yang betul-betul sesuai yang diharapkan, artinya tidak sekedar memberikan tugas membaca di awal atau mungkin di akhir saja, tapi itu tadi dengan memberikan dan tugas literasi bukan hanya membaca saja sebenarnya Bapak, karena kita tahu ada 7 literasi atau 6 itu, dan sayangnya yang baru dikembangkan atau dilaksanakan baru literasi membaca dan numerasi saja, padahal masih banyak. Harapan saya bisa mengembangkan literasi yang lain. Kemudian juga pelaksanaan itu juga di-manage dengan baik, artinya bukan itu tadi sekedar memberikan pembiasaan untuk membaca, untuk itu saja, tapi juga dikoreksi, dipantau, kemudian juga dibahas. Yang tentu saja itu harus disisipkan atau disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang sudah ada, sehingga literasi betul-betul memberi dampak positif, bukan hanya jargon atau ya pembiasaan tanda petik yang kurang bermakna. Iya. Begitu Pak ya. Jadi menginginkan literasinya lebih baik sesuai dengan yang di sisi petunjuk itu Pak. Iya. Kemungkinan lagi masih ada Pak yang harapan dari Bapak selain literasinya meningkat terkait dengan rapot pendidikannya, harapannya seperti apa Pak? Harapan saya artinya rapat pendidikan dicapai dari banyak pihak ya Pak, bukan hanya dari guru atau siswa saya, terutama dari guru dan siswa. Nah, harapan saya Bapak Ibu guru ketika ada mengisi sulenjar itu mestinya juga betul-betul mengisi real dan sesuai keadaan. Di samping itu juga siswanya juga dibimbing, diajak untuk bisa mengisi keadaan dengan betul dan berusaha untuk mendekati kondisi yang ideal, begitu harapan saya Pak. Jadi dalam mengisi surlincar Bapak Ibu guru nanti diharapkan betul-betul cermat dalam menjawab gitu ya Pak ya. Kemudian untuk siswanya kan, kalau siswanya itu ANBK Pak ya, melaksanakan namanya ANBK ya, yang semacam tes tertulis itu. Nah, harapan dari Bapak untuk siswanya bagaimana? Untuk siswa berkaitan dengan rapat pendidikan, di mana peran siswa di situ diukur itu kontribusinya melalui hasil ANBK. Ya, saya tentu saja berharap siswa dapat melaksanakan ANBK dulu dengan baik, karena seperti kita ketahui bahwa ANBK tidak serta-merta bisa berjalan dengan baik. Karena
berkaitan dengan teknologi informasi yang ada. Betul. Alhamdulillah di sekolah kami untuk pengenalan dan penggunaan alat untuk ANBK sudah lumayan, siswa cukup Bagus, ya. cukup familiar dan sudah terlatih begitu. Terlatih. Harapannya hasilnya Hasilnya bagus. bagus dan mereka punya tanggung jawab. Nah, ini yang masih yang kadang belum bisa apa itu ya, belum jadi fokus perhatian adalah tanggung jawab pribadi anak-anak. Kadang mereka masih apa itu belum punya wawasan yang luas bahwa ini berpengaruh penting terhadap banyak hal, sehingga mereka ya ada yang sekedar mengerjakan waton rampung lah begitu istilahnya begitu. Jadi harapan saya mereka ya semakin tanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan, mengerjakan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja sebelum hari hanya juga harus belajar dengan baik, itu Bapak harapan saya. Oke, berarti Bapak mengharapkan besok hasil dari ANBK yang meliputi Surlincer dan anak-anak mengerjakan soal ANBK itu betul-betul memuaskan. Ini kira-kira Pak, hal-hal apa yang bisa membantu untuk mewujudkan harapan Bapak itu agar nanti ANBK-nya lancar, kemudian guru juga cermat dalam mengisi Surlincer. Baik Bapak, jadi untuk dalam rangka sukses ANBK memang banyak hal yang perlu kita persiapkan. Ini kemarin saya sudah menginventarisir berkaitan dengan sarpras, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas ANBK dengan sarpras. Kami atau saya checking peralatan TI yang kita miliki atau SD 2 miliki untuk kebutuhan ANBK ini bagaimana, dan alhamdulillah sementara sudah terinventarisir. Kami punya Chromebook 26 itu sudah mencukupi, kemudian ada laptop 3, satu laptop server itu juga sudah ada, kemudian juga router kita juga sudah punya, dan itu bantuan dari dinas kemarin ya. Kemudian juga selain kita persiapan sarpras, kita juga penambahan bukan penambahan, artinya penguatan, pemastian data siswa di Dapodik, karena jangan sampai ada siswa yang tercecer, siswa kelas 6 tidak mengikuti ANBK karena tidak tercantum di DN atau daftar pesertanya. Kemudian selain itu Bapak, kami juga di persiapannya memilih status penyelenggaraan. Kami memilih mandiri karena memang kami sudah punya peralatannya. Juga selain itu modalnya kami berdiskusi dengan teman kami operator, itu kami milih moda online. Iya, online. Kemudian juga kami menunjuk operator dan proktor yang nanti akan bertugas. Hanya saja berkaitan dengan klien atau peserta ANBK, kami sebenarnya punya tanda unek-unek atau apa ya, karena satu siswa di kelas 5 tahun ini ada yang di asesmen itu termasuk siswa yang mengalami apa yang termasuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, ini kesempatan ini justru kesempatan yang baik saya untuk sampaikan kepada Bapak. Seharusnya saya harus bagaimana, ada satu siswa yang menurut asesmen itu masuk ABK, namun kalau tanda petik dipaksakan pun juga bisa, karena ketunaanan bukan berkaitan dengan daksa atau jasmani yang berkaitan dengan nulis, hanya di pemikiran atau intelijensinya. Itu Pak. Lambat belajar itu Pak ya? Iya, asesmennya lambat belajar. Oke, berarti dalam hal sarpras tadi sudah akan disiapkan, kemudian dari segi peserta tadi ada satu anak yang masuk dalam kelompok ABK itu Pak ya? Dan itu nanti bisa dikonsultasikan, nanti Pak ke dinas akan konsultasikan dengan ketemu Pak siapa itu? Ya mungkin dari kepada Pak Kasih kurikulum. Oke, selanjutnya Pak, selain sarpras, kemudian peningkatan keterampilan anak untuk mengerjakan soal, itu mungkin masih ada lagi Pak yang agar nanti ANBK-nya itu sukses bisa mencapai hasil yang seperti yang diharapkan.
Iya, terima kasih. Baik, Bapak. Jadi kami selain persiapan Sarpas juga pelatihan anak untuk penggunaan ini juga kami tentu saja tidak bisa lepas dari kerjasama atau komunikasi kami dengan orang tua dan komite di sekolah. Orang tua artinya kami libatkan untuk pemantauan belajar putra putri mereka di rumah, pengkondisian, kemudian asupan gizi, istirahat dan sebagainya. Ini kami sangat perhatikan sekali, dan kami tetap atau lewat ibu guru, pak guru kelasnya senantiasa komunikasi dengan orang tua karena untuk mengkondisikan supaya anak-anak tidak mengalami ya insiden atau kelelahan fisik yang mana itu jelas akan berdampak pada hasil atau dalam proses pun juga berdampak. Barangkali ada yang sakit atau kan tentu saja prosesnya juga akan berdampak terhambat, apalagi hasilnya nanti mungkin juga kurang baik. Itu dari kerjasama dengan orang tua, dan kemudian dari bapak ibu guru pun juga guru kelasnya cukup bertanggung jawab. Artinya apa, walaupun kalau biasanya di kelas 6 ya yang tambahan pembelajaran itu siswa-siswanya, tapi berkaitan dengan ANBK ini pertama karena memang juga nilai litnum kami tahun ini menurun sehingga menjadi perhatian guru kelas untuk tahun ini atau ANBK tahun ini mengadakan tambahan pembelajaran untuk anak-anak kelas 5, terutama latihan pengerjaan pembahasan soal-soal ANBK yang buku-bukunya kita dapat dari penerbit juga dari sumber-sumber yang lain. Itu usaha kami supaya sukses ANBK yang akan datang, Pak. Terima kasih Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan harapan, kemudian hal-hal yang bakal terhadap harapan. Nah, sekarang rencana Bapak yang dalam waktu dekat, rencana Bapak untuk mensukseskan ANBK itu apa, Pak? Ya, kalau kita cermati di internet bahwa ANBK itu akan dilaksanakan yang tahap pertama itu 28 sampai 31 Oktober tadi saya selesai. Sehingga kita tinggal waktu beberapa hari aja atau bulan. Ini sudah Oktober tahun ini, Pak. Padahal mulai tanggal 28. Jelas kami yang real untuk kami laksanakan guru kelas 5 terutama untuk saya motivasi ya, lebih sering, lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan mengerjakan soal, karena untuk dari segi penggunaan alat saya kira siswa kami sudah terlatih, sehingga yang perlu diperbanyak adalah latihan mengerjakan menjawab untuk soal-soal latihan ANBK-nya. Walaupun kita yakin mungkin juga di sekolah lain yang sarprasnya kurang, mungkin juga masih perlu tahap untuk penyesuaian pembiasaan penggunaan, tapi kalau di sini sudah cukup familiar, dan intensitas kami yang kami tekankan adalah latihan soal-soal dan pembahasan untuk ANBK-nya. Jadi anak dibekali untuk latihan itu dia terbiasa. Ya, terbiasa berpikirnya. Kalau terbiasa makanya alhamdulillah sudah ini, tapi untuk supaya mereka biasa berpikir, biasa bertanggung jawab, ini itu yang penting, karena di siswa sekarang ya itulah kelihatannya sudah kelas 5, 6 tapi ya masih pola pikirnya belum seperti, kalau tidak seperti masa-masa kita dulu. Gitu, Pak. Nah, itu kan pertama, Pak. Mungkin setelah selain itu ada lagi, Pak, yang mau direncanakan? Iya. Ya seperti bukan biasa ya. Seperti kodratnya sebagai makhluk. Artinya kita diwajibkan berusaha baik secara fisik maupun non fisik atau jasmani dan rohani. Yang saya sampaikan tadi adalah usaha-usaha bentuk fisik kami. Dan tentu saja kami tidak melupakan kepada yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa kita pun diwajibkan berusaha, tapi juga tidak boleh lupa berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini rencananya kami besok akan mungkin akan ada sedikit penguatan pencerahan berupa ya kita menghadirkan sosok narasumber untuk memberikan motivasi yang tentu saja juga nanti diakhiri dengan doa munajat, mohon kepada Sang Pencipta supaya
ANBK dan seterusnya kami dan banyak hal kami meningkat untuk hal yang lebih baik lagi itu Pak. Iya, bagus sekali Pak. Jadi Iya. Bapak sudah mengupayakan segala Iya. macam usaha nanti agar anak-anak ini sukses dalam melaksanakan Iya. gitu. Iya. Sekarang kira-kira siapa yang Bapak libatkan atau yang Bapak ajak nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti itu Pak? Ya, tentu saja yang pertama saya selaku kepala sekolah harus bisa memanage teman-teman di mana kondisi kerjasama di lingkungan SD Mundur 2 ini cara jalannya mboten bebean Bapak. Artinya bahwa secara formal mungkin cara ketugasan kelas A, B, C, 1, 2, 3 ini gurunya Bapak Ibu ini, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya kami selalu kolaborasi kerjasama sehingga walaupun ini namanya ANBK kelas khusus yang ikut itu ada K5, tentu saja kami tetap melibatkan semua Bapak Ibu guru. Pertama contohnya mungkin Pak Guru Agama harus kami mintakan dari segi religinya, kemudian dari guru kelas terutama materi itu tadi, guru yang lain pun juga bisa membantu menciptakan kondisi. Nah, seperti kelas 6 mungkin kelas 4, artinya itu juga hal sepele kalau tidak diperhatikan nanti ramai kelas sebelah dan sebagainya tanpa ada kerjasama saya kira juga akan menghambat. Selain juga Bapak Ibu guru kelas 4 dan 5 juga secara materi pembelajaran beliau-beliau juga bisa membantu memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan hal atau soal-soal ANBK. Dan tentu saja tidak lupa kolega-kolega kami ada komite juga kami minta doanya dari perangkat terdekat mungkin RT Bedukuk juga Bapak pengawas ini tentu saja kami senantiasa menantikan informasi-informasi dan motivasi berkaitan dengan ANBK ini. Termasuk kemarin juga terima kasih sudah ada di sharing untuk teknis pelaksanaan ANBK ya Pak ya dan sebagainya itu. Terima kasih sekali untuk pembinaannya maupun kerjasamanya berkaitan dengan ANBK yang khusus kali ini. Walaupun juga banyak hal-hal yang lain. Luar biasa, berarti semua warga sekolah dilibatkan ya Pak? Selalu ya. Dari guru, kemudian dari komite, orang tua, pengawas, dan juga tokoh-tokoh yang bisa membantu. Iya, tentu saja sesuai dengan kebijakan atau porsinya masing-masing. Iya, artinya kalau ya komite orang tua ya porsinya di rumah itu ya ngopeni anak-anak atau murid kami ketika di rumah dan itu tetap harus senantiasa kita rangkul dan secara eksplisit memang kita minta kita informasikan artinya tidak nyuwaton kalau sudah di rumah itu tanggung jawab orang tua kita di sekolah selalu hanya sambil lawe aja enggak tapi kami tetap intensif komunikasi terutama kelas-kelas atas kelas 5 dan 6 yang mana ini betul-betul menjadi tumpuan harapan sebuah sekolah. Saya kira tidak hanya di SD Mundur 2 saja, di SD sekolah mana saja kelas 5, 6 itu harus dipersiapkan lebih intens, lebih baik lagi. Karena itu nanti sebagai tolak ukur ya. Iya, sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah itu. Oke Pak, saya ini tidak sabar ingin nanti melihat hasilnya nanti seperti apa nanti kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Pak. Amin, Bapak. Mungkin untuk percakapan ini bisa Bapak simpulkan apa yang diperoleh dari percakapan kita ini Pak. Ya, dari percakapan ini saya yang pertama lebih mantap untuk langkah-langkah yang akan saya tempuh dalam rangka menyukseskan ANBK dengan kehadiran Bapak pengawas pembina memberi motivasi pada kami dan tentu saja ya pembinaan selanjutnya kami sangat harapkan dari Bapak pengawas untuk suksesnya terutama ANBK di SD Mundur 2 ini Bapak. Oke, terima kasih Pak Jono atas kesempatan bincang-bincang kita kali ini. Saya berharap nanti apa yang menjadi harapan dari seluruh warga sekolah ini nanti bisa tercapai dengan sukses. Amin. Terima kasih atas waktunya dan ini mohon maaf karena saya ada kegiatan di tempat lain Pak Jono ini. Saya mohon diri semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi
lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk rawuhnya. Nggih, Untuk assalamualaikum. motivasi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ndherekaken semua Bapak. Nggih, Pak.